Oke teman-teman, kita ketemu lagi di channel diskusi matematika 54. Di sini kita akan melanjutkan materi limit tak hingga part yang kedua, ya, bagian yang kedua. Nah, sebelum kalian menonton bagian yang kedua ini, saya sarankan untuk menonton dulu bagian yang pertama ya, buat karena nanti ada metode yang akan kita gunakan gitu ya untuk mengerjakan bagian kedua ini gitu. Oke. Nah, di video kedua ini saya akan bahas limit bentuk tak tentu yang kedua ya, yaitu tak hingga min tak hingga gitu ya. Jadi kita pelajari sekarang adalah bentuk tak tentu tak hingga min tak hingga. Oke. Nah, tak hingga min tak hingga adalah bentuk tak tentu, teman-teman ya. Di yang pertama, bentuk tak tentunya bisa berbentuk linear gitu. Linear contoh nih ya, misalkan limit X menuju tak hingga 2X tambah 5 min X min 3 gitu ya. Nah, kalau kayak gini gimana sih caranya gitu ya? Ini kan kalau misalnya dimasukin ke dalam sini, jadinya adalah tak hingga kurang tak hingga gitu ya. Tak hingga kurang tak hingga. Nah, tapi kan sebenarnya ini masih bisa diselesaikan ya. Jadinya apa? Limit X menuju tak hingga ini dikurangi jadi X tambah 8 ya. Maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, jadi intinya kalau ada tak hingga min tak hingga teman-teman, ya ini tak hingga yang pertama nih, dikurang tak hingga yang kedua, yang harus diperhatikan adalah koefisien dari pangkat tertingginya. Ini dengan ini, gitu ya. Nah, kalau koefisien yang di depan lebih besar, gitu ya, maka hasilnya tak hingga. Tapi kalau koefisien yang belakang lebih besar, maka hasilnya adalah min tak hingga. Contoh seperti ini. Misalkan soalnya saya ganti ya. Jadi limit X menuju tak hingga X min 3-nya di depan nih. Dikurang dengan 2X plus 5. Ini kan nasibnya sama ya. Tak hingga min tak hingga juga kan. Gitu ya. Ini tak tentu juga. Nah, tapi nanti menyelesaikannya, ini kan kalau kita gabungkan semua, jadinya adalah min X gitu kan. Min X, kemudian min 8. Nah, di sini fokusnya adalah min X-nya ini gitu. Min X-nya. Sehingga min X-nya ini kan kalau dimasukin tak hingga jadi min tak hingga ya. Min tak hingga dikurang 8 ya tetap aja min tak hingga gitu kan. Maka hasilnya adalah min tak hingga gitu teman-teman. Ya. Nah, tapi di soal-soal nanti yang akan teman-teman temukan gitu ya, kebanyakan bentuknya adalah seperti ini, bentuk akar. Di limit X menuju tak hingga, akar gitu ya, X kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R gitu. Nah, sebenarnya sih ada juga sih soal yang di dalamnya ini bukan persamaan kuadrat gitu ya. Dalamnya ini bukan bentuk kuadrat, bentuk linear aja biasa gitu, BX plus C. Cuma nanti cara mengerjakannya sangat simpel sekali gitu ya, seperti yang konsep yang tadi di awal diberitahu. Tinggal lihat aja koefisiennya gitu. Kalau misalnya lebih besar yang depan jadinya tak hingga, kalau lebih besar yang belakang jadinya min tak hingga gitu ya. Gimana kalau sama? Kalau sama jadinya 0 gitu aja. Nah, tapi kalau sekarang ini tidak seperti itu. Kasus yang pertama gitu ya. Ini jawabannya berapa gitu kan ya. Kasus yang pertama, jika A-nya lebih besar dari P, maka jawabannya langsung tak hingga gitu ya. Yang kedua, jika A-nya lebih kecil dari P, maka jawabannya adalah min tak hingga. Nah, yang ketiga, gimana kalau A-nya sama dengan P? Nah, gitu. Nah, caranya gini teman-teman. Kita ambil contohnya gitu ya. Contoh soalnya, limit X menuju tak hingga. Di sini adalah akar X kuadrat min 2X tambah 5. Dikurang akar X kuadrat plus 4X min 8 gitu ya. Nah, caranya adalah kita akan gunakan kali sekawan, teman-teman ya. Kita akan gunakan kali sekawan. Di video sebelumnya kita udah punya cara kalau bentuknya adalah tak hingga per tak hingga. Nah, dengan modal itu kita akan gunakan ya rumus yang sebelumnya, yang tak hingga per tak hingga tadi ke sini gitu. Jadi caranya adalah kita harus munculkan pernya. Salah satunya dengan cara kalikan sekawan. Nah, kalikan sekawannya berarti jadi akar X kuadrat min 2X plus 5 ditambah
akar X kuadrat plus 4X min 8 per akar X kuadrat min 2X plus 5 ditambah akar X kuadrat plus 4X min 8 gitu ya. Nah, berarti kalau dikalikan sekawan nanti hasilnya akan menjadi limit X menuju hingga. Jadinya ini akarnya hilang ya. Jadi X kuadrat min 2X plus 5 min X kuadrat plus 4X min 8. Kurung ya. Nah, pernya adalah akar X kuadrat min 2X plus 5 ditambah akar X kuadrat plus 4X min 8. Nah, ini teman-teman bisa kita coret. Ini kita coret ya. Maka nanti hasilnya tinggal ini dikurangi dengan ini. Gitu ya. Berarti nanti sama dengan limit X menuju hingga min 2X min 4X, jadinya langsung aja berapa ya? Min 6X ya. Min 6X ditambah 13 ya. Dibagi dengan akar X kuadrat min 2X plus 5 ditambah dengan akar X kuadrat plus 4X min 8. Nah, udah ada pernya nih. Berarti caranya adalah kita bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya pangkat berapa? Kita lihat yang di atas pangkat 1. Yang di bawah pangkat berapa? Pangkat 1 juga. Sama ya. Pangkat 1 juga. Ini pangkat 1, ini pangkat 1. Nah, kan ini pangkat 2 Pak. Kok jadi pangkat 1 gitu? Karena pangkat 2 ini kan masih ada di dalam akar gitu ya. Jadi sebenarnya pangkatnya itu sama gitu. Atas bawah sama. Pangkat 1 semua. Oke. Kalau ini kita bagi dengan pangkat 1, maka nanti ini akan menjadi 0 teman-teman. Seperti konsep yang tadi. Boleh kita habisi saja. Ini pun sama. Ini akan menjadi 0. Ini akan menjadi 0 gitu ya. Ini akan menjadi 0. Ini akan menjadi 0 juga. Nah, maka hasilnya tinggal apa di sini? Tinggal min 6X per akar X kuadrat jadi X tambah akar X kuadrat tambah X. Berarti sama dengan min 6X dibagi 2X. Berarti hasilnya min 3. Gitu teman-teman. Ya. Nah, sebenarnya untuk mengerjakan ini ada cara cepatnya gitu ya. Karena kan nanti ini akan otomatis habis nih. X kuadratnya akan otomatis habis. Kemudian ini akan menghilang nih. Ini yang sebelah sini itu akan menghilang. Ini akan menghilang gitu ya. Ini pun akan menghilang nantinya gitu ya. Ini akan menghilang. Maka yang kita pergunakan hanya ini dengan ini. Depannya ini. Nah gitu ya. Nah berarti boleh kita ambil kesimpulan bahwa kalau A sama dengan P gitu ya. Maka jawabannya nanti ini akan menjadi apa? Min 2 dikurang 4. Berarti ini ya dikurang ini dong. Betul ya? Atau kalau kita ambil ke sini, itu adalah B dikurangi dengan Q. Gitu ya. Berarti sini B min Q per... Nah, kita lihat yang bawahnya. Yang bawahnya adalah akar X kuadrat gitu ya. Berarti ini akan berpengaruh nilai A-nya. Gitu ya, akan berpengaruh nilai A-nya. Dan ini karena dikatakan A sama dengan P, berarti koefisien di sini sama dengan koefisien di sini gitu ya. Berarti kalau ditambahkan jadi 2 kalinya. Maka rumusnya akan menjadi B min Q per 2 kali akar A. Boleh akar A, boleh akar P, terserah. Ya sama aja. Nah, jadi ini yang ketiga. Nah, inilah nanti yang akan sering digunakan, teman-teman. Ya, soal yang konteks 1, 2, 3 ini jarang banget sih sebenarnya. Karena kan ya gampang banget lah ya. Masa langsung dapat tahingga atau minta hingga gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Nah, kita akan terapkan rumus yang tadi ya. Berarti limit X menuju tahingga. Misalkan saya punya soal di sini akar 4X kuadrat tambah X min 7 dikurang akar 4X kuadrat min 5X plus 4. Nah, caranya gimana? Kalau kita gunakan rumus yang tadi, karena ini A-nya sama dengan P, maka rumus yang kita gunakan adalah B min Q per 2 akar A gitu ya.
Maka hasilnya adalah B-nya ini 1 gitu ya, koefisien X-nya 1. 1 dikurang Q-nya adalah min 5, berarti dikurang min 5 per 2 akar A. A-nya itu berapa? 4 gitu. Nah, berarti kalau kita jumlahkan langsung 6 per 2 kali 2 ya. Hasilnya adalah 3 per 2. Nah gitu teman-teman. Oke, mudah ya? Mudah banget. Nah, contoh yang sering keluar di ujian nasional itu biasanya seperti ini. Limit X menuju tak hingga akar X kuadrat min 2X min X plus 1 gitu ya. Berapa? Nah, kita lihat teman-teman di sini bentuknya beda sama yang tadi gitu ya. Tadi ada akar kiri kanan, sekarang yang kanannya nggak ada akar gitu. Lalu gimana caranya? Caranya adalah kita akan ubah bentuk ini supaya sesuai dengan bentuk yang di atas ini gitu. Supaya bentuknya jadi kayak gini. Gimana caranya? Nah, yang akan saya tampilkan ini teman-teman, ini recommended banget gitu ya, karena gampang banget. Pertama, konstanta yang nggak ada dalam akar itu kita buang dulu. Jadi ini kita buang dulu nih plus satunya gitu ya. Kita buang ke belakang. Tapi nanti kita ikutin lagi gitu ya. Jadi di sini adalah limit X menuju tak hingga akar X kuadrat min 2X min X. Anggaplah plus satunya di sini. Ya. Nggak usah ikut-ikutan dulu lah ini ya. Sabar. Nah lalu nanti si X-nya ini, kan kita tulis lagi. X-nya ini kita ubah jadi apa? Min akar dari X kuadrat. Tentu kita tahu dong bahwa X ini adalah akar dari X kuadrat gitu ya. Nah, kenapa harus diubah jadi seperti ini? Supaya nanti bentuknya mirip yang di atas teman-teman. Ya. Oke, berarti kalau udah kayak gini, berarti kan A sama dengan P-nya ya. Berarti boleh dong kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A gitu. B-nya berapa? B-nya ini min 2. Lalu Q-nya berapa? Q-nya kan nggak ada nih posisinya. Berarti min 0 gitu. Per 2 akar A. A-nya adalah 1. Nah gitu dia. Maka di sini hasilnya jadi min 2 per 2 sama dengan min 1 gitu ya. Sama dengan min 1. Nah, apakah hasilnya min 1? Tentu tidak. Ini kan masih ada di sini. Iya. Jadi min 1-nya ditambah 1 gitu. Maka hasil sebenarnya adalah 0. Nah gitu teman-teman. Ya. Gimana? Mudah ya? Mudah banget. Nah sekarang gimana kalau kita ambil limit X menuju tak hingga 2X plus 3 dikurang akar 4X kuadrat tambah 5X min 2 gitu ya. Nah tadi kanannya nggak ada akar, sekarang kanannya ada akar, kirinya yang nggak ada akar gitu ya. Nah caranya sama teman-teman. Pertama kita lihat dulu konstanta ya yang di luar akar. Ini kita buang dulu ke belakang gitu ya. Kita sisihkan dulu ke belakang, nanti hasilnya akan menjadi limit X menuju tak hingga ini 2X dikurang akar 4X kuadrat tambah 5X min 2. Lalu plus 3-nya kita taruh di sini lah. Ya, misalkan di sini dulu ya. Oke, kemudian si 2X-nya ini kita akan ubah. Jadi apa? Jadi tulis dulu limitnya. Ya. Jadi apa? Akar dari 4X kuadrat dikurang akar 4X kuadrat tambah 5X min 2. Nah, ini nanti kita akan gunakan B min Q. Bisa ya? Karena ini kan A-nya sama dengan P nih. Gitu. Berarti bisa gunakan B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? Di sini 0 ya. 0 dikurang Q-nya ini 5 per 2 akar A. Berarti 2 akar 4. Maka hasilnya adalah min 5 per 4. Turun 3-nya ke sini. Ditambah 3 gitu ya. Maka hasilnya adalah kita samakan penyebut min 4 di sini min 5 ditambah 12. Hasilnya adalah 7 per 4. Nah itu dia salah satu contoh bentuk sederhana dari persoalan limit bentuk tak tentu, limit tak hingga ya, bentuk tak tentu tak hingga kurang tak hingga. Itu dia. Nah terus ikuti perkembangan video dari diskusi matematika 54 teman-teman, karena
Nanti semakin lama kita akan bahas soal-soal yang semakin kompleks dan semakin rumit dan tentunya akan semakin menarik. Ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.